Yang semangat dong. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Semangat pagi, Soleh, apa kabar? Yang semangat. Semangat pagi, Soleh, apa kabar? Semangat pagi, Solihah, apa kabar? Semangat pagi, Soleh. Semangat pagi, Solehah. Semangat pagi semua, apa kabar? Siapa nama Tuhanmu yang Esa? Siapa nama Tuhanmu yang Esa? Tuhan yang tak beranak dan tak diperanakan. Siapa nama Tuhanmu yang Esa? Siapa nama nabimu yang agung? Siapa nama nabimu yang agung? Nabi yang baik hati, jujur dan pemberani. Siapa nama nabimu yang agung? Maukah kau jadi anak yang soleh? Yang semangat dong. Mau. 1, 2, 3. Maukah kau jadi anak yang soleh? Anak yang rajin sholat, rajin pula mengaji. Maukah kau jadi anak yang soleh? Maukah kau jadi anak yang pintar? Maukah kau jadi anak yang cerdas? Anak pintar, anak cerdas, berprestasi, anak hebat, anak sehat, anak kuat, anak kucing. Lah kok mau jadi anak kucing? Nanti ibunya kaget di rumah. Tiba-tiba ada yang geser-geser di kaki ibunya. Apa ya? Pas ke bawah, anakku. Ngomongnya meong. Lah, nggak mau ya, masa jadi anak kucing. Yuk Pak Jaka, mau kenalan dulu. Nama saya Pak Jaka. 1, 2, 3. Nama saya siapa? Sekali lagi. Kurang keras. Pintar ya. Kalau Pak Jaka bilang tepuk 1, tepuk 1 kali sambil bilang yes. Tepuk 1. Kurang keras. Tepuk 1. Mungkin maskernya bisa dibuka sedikit ya. Buka sedikit kayak Pak Jaka ini nggak apa-apa ya. Tepuk 1. Kurang keras. Yang cewek tepuk 1. Nilainya 70. Ayo yang cowok jangan mau kalah. Tepuk 1. Nilainya 80. Ayo semuanya. Tepuk 1. Kurang keras. Kalau volumenya nggak geter. Gitu ya. Tepuk 1. Astagfirullahaladzim. Jantungnya Pak Jaka yang mbaknya tadi. Pak Jaka langsung. Kalau dengar tetangga muter musik gimana jantungnya? Enggak ya, masa jantung bunyinya gitu. Ya sekali lagi, tepuk 1. Oke, siap mendengar cerita? Pak Jaka akan bercerita tentang salah seorang nabi. Nabi yang wajib kita ketahui ada berapa? Berapa? Ada yang sudah hafal nama nabi? Ada? Sudah? Ada yang sudah hafal? Yuk sama-sama. 1. Pinter. 1, 2, 3. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhiru khotimul anbiya. Siapa? Muhammad al-Mustafa. Siapa yang cinta sama Nabi? Siapa yang cita-citanya mau masuk surga? Loh kok gak semua ngaco, gak cepet gitu. Sekali lagi Pak Jaka tanya, siapa yang mau masuk sumur? Makanya dengerin dulu
langsung aja. Ngapain masuk sumur? Aku mau masuk sumur, Pak Jaka. Loh, ngapain? Mau nangkep kodok. Masa nangkap kodok ya. Kalau Pak Jaka bilang tepuk satu, tepuk satu. Kalau tepuk dua, oke. Tepuk dua. Kalau tepuk tiga, semangat. Tepuk tiga. Belum. Tepuk tiga. Semangat. Baik, alhamdulillah. Kita tes konsentrasinya. Tangannya mengepal ke depan, tangan kanan yang ini ya. Ya. Mengepal ke depan. 1, 2, 3. Kalau Pak Jaka bilang konsentrasi, go go go. Yes, bisa ya. Konsentrasi. Go go go, yes. Kurang semangat. Sekali lagi. Konsentrasi. Go go go, yes. Sekali lagi. Makan terasi. Hampir aja. Makan. Ya. Kalau makan terasi gimana? Iya Pak Jaka, tadi sebelum kesini aku makan dulu. Makannya pakai sambal terasi. Aku tadi salam sama mama, cium tangan mama. Tangan mama wangi. Wangi terasi. Ya, Pak Jaka mau tanya lagi sebelum Pak Jaka cerita. Siapa yang tadi pagi sudah mandi? Aku apa saya? Saya. Nanti ada yang bilang aku, ada yang bilang saya. Saku. Salah ya. Saya ya. Yuk. Siapa yang hari ini sudah mandi? Saya. Siapa yang hari ini sudah mandi? Saya. Ibunya kok nggak kacau? Nggak mandi? Enggak. Siapa yang hari ini sudah mandi? Saya. Siapa yang mandi pakai sabun cuci? Perasaan kalau mandi pakai sabun wangi, pakai sabun mandi. Ini kok pakai sabun cuci? Iya Pak Jaka, aku tadi mandi pakai sabun cuci. Bener. Pakai rinso. Kalau rinsonya habis pakai apa? Pakai soklin. Ya, sama aja. Masya Allah. Siapa yang hari ini sikat gigi? Siapa yang hari ini sikat gigi? Siapa yang sikat gigi pakai oli? Lah, mbaknya, ya Allah. Iya Pak Jaka, aku sikat gigi pakai oli. Kenapa? Supaya gigiku hitam mengkilat. Giginya kok hitam mengkilat ya? Tepuk satu, tepuk satu. Siap mendengar cerita? Semangat. Ayo semangatnya ngacung ke atas. Semangat. Alhamdulillah. Ini namanya jari jempol. Apa kata jari jempol? Yang soleh soleha jangan ngobrol ya, apalagi sambil ngumpul. Ada yang masih pakai pampers? Oh enggak, alhamdulillah. Iya Pak Jaka, aku sudah gede, sudah nggak pakai pampers. Terus pakai apa? Pakai popok. Sama aja, masya Allah. Ini namanya jari telunjuk. Apa kata jari telunjuk? Yang solih solihah rapi kalau duduk. Bisa rapi duduknya? Bisa. Oke, yuk. Kalau Pak Jaka bilang duduk rapi, gini ya. 1, 2. Gak usah jauh-jauh gini. Nanti kena temennya. Temennya kaget ya. 1, 2, 3, 4. Rapi. Bisa? Sekali lagi. Yuk. Duduk rapi. 1, 2, 3, 4. Rapi. Ada yang bilang sapi. Sapi. Mo. Malah jadi sapi. Ini namanya jari manis. Salah deh. Ini namanya jari tengah. Apa kata jari tengah yang beruntung dapat hadiah? Ada yang mau dapat hadiah? Oh, bilang dong saya. Ada yang mau dapat hadiah? Oh, alhamdulillah mau semuanya ya hadiah. Pak Jaka hari ini bawa hadiah spesial untuk kalian. Hadiahnya adalah tiket menginap gratis. Tepuk tangan dulu dong. Di kuburan. Wah, aku yang mau masa nginep nang kuburan. Enggak ya. Hadiahnya ada nanti spesial dari Bu Ningsi ada ya. Dari manggilnya apa? Ustazah ya. Dari Ustazah Ningsi ada nanti. Oke.
Ini namanya jari manis. Apa kata jari manis? Nggak dapet hadiah, jangan dong. Nanti ada yang nangis pulang ke rumah. Bapak! Oh, bapaknya kaget. Astagfirullah. Ono apa to, Nduk? Bagus gak jadi anak cengeng? Bagus gak jadi anak cengeng? Anak cengeng temennya gak sengaja kesenggol. Gak sengaja kena injek. Suaranya sudah kayak ambulan. Gak sengaja pensilnya jatuh. Tangannya jatuh. Ya kalau tangan jatuh ya sakit. Copot. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Pak Jaka akan bercerita. 1. Tung tung tung. Mohon perhatian kepada seluruh siswa untuk duduk dengan rapi. Ya, siap. Ya. 2. Wah. Hei teman-teman, sudah siap mendengar cerita ya? Oke, 3. Senyuman dipasang. 1, 2, 3. Senyum terindah. Loh, aku senyum kok diketawain. Jelek ya? Oh, jelek. Salah. Senyuman dipasang. Malah monyong. Baik, hari ini Pak Jaka akan cerita tentang nabi yang kedua menurut urutan yang 25 nabi. Nabi siapa ya? Nabi yang kedua? Nah, pinter. Nabi siapa yang kedua? Yang keras. 1, 2, 3. Kurang keras. Nabi siapa? Nabi Idris alaihi salam. Nabi Idris, nabi yang memiliki banyak mukjizat. Semua nabi pasti diberi mukjizat. Nah, mukjizat itu di antara para nabi yang paling banyak adalah mukjizatnya nabi kita. Nabi kita Nabi Muhammad. Nah, hari ini Pak Jaka mau cerita tentang Nabi Idris. Kenapa sih Pak Jaka kok mau cerita Nabi Idris? Biar semuanya kenal. Sudah kenal belum sama Nabi Idris? Belum. Ada yang belum kenal sama Nabi Idris. Nah, hari ini Pak Jaka mau cerita. Nabi Idris ini adalah keturunan ke-6 Nabi Adam alaihi salam. Nah, beliau ini adalah orang yang sangat cerdas. Allah berikan mukjizat berupa kecerdasan yang luar biasa. Mau jadi anak cerdas? Alhamdulillah. Kalau mau jadi anak cerdas harus apa? Harus rajin apa? Oh, rajin belajar, pinter. Saya kira rajin mengamuk. Rajin mengaji yang benar, jangan rajin mengamuk ya. Oke. Nggak boleh ya. Tepuk 1. Nabi Idris, nabi yang sangat cerdas. Allah mukjizatkan kecerdasan yang luar biasa. Anak-anak, ada 4 mukjizat Nabi Idris yang hari ini Pak Jaka mau ceritakan. Ada berapa mukjizatnya? Yang hari ini mau Pak Jaka ceritakan ada berapa mukjizat? Bisakah kalian mengulang bersama? Ada berapa? Ada berapa? Ada 4 mukjizat. Nanti Pak Jaka cerita. Kalau nanti setelah ini Pak Jaka tunjuk, ada yang bisa jawab, Pak Jaka kasih hadiah. Siapa yang mau hadiah? Ya, siap ya. Kita mulai ceritanya. Nabi Idris alaihi salam memiliki mukjizat yang luar biasa. Mukjizat yang pertama yaitu pada saat itu orang-orang belum ada yang bisa menulis. Orang-orang pada saat itu hanya berkata-kata, hanya berbicara. Jadi kalau mau bikin pesan bingung. Tidak ada juga yang bisa dibaca. Tidak ada tulisan pada saat itu. Maka Allah mewahyukan kepada Nabi Idris kemampuan untuk menulis. Jadi mukjizat yang pertama yang dimiliki Nabi Idris adalah, Bisakah kalian menirukannya? mukjizat yang pertama adalah, yuk tangannya sama yuk, sama ikutin Pak Jaka. Mukjizat yang pertama adalah, nah alhamdulillah, mukjizat yang pertama menulis. Terus
mukjizat yang selanjutnya apa Pak Jaka? Nah, mukjizat yang kedua adalah pada saat itu orang-orang belum ada yang berbaju seperti kita. Belum ada bajunya yang dijahit. Bajunya masih terbuat dari kulit hewan. Ada hewan yang bunyinya mo. Apa itu? Kalau bilang sapi jangan nunjuk Pak Jaka. Sapi ya. Memang Pak Jaka sapi. Nomor satu. Yang kedua, hewannya ada juga kulit bajunya dibuat dari kulit hewan yang bunyinya apa itu? Bukan. Ada juga kulit hewan sama bulunya yang apa itu? Kambing atau domba. Ada juga yang pakai kulit. Kok pakai kulit ayam? Kulit ayam kan enaknya dimakan. Ya masa pakai baju kulit ayam? Ya pakai baju dari kulit hewan. Ada juga orangnya pada saat itu pakai baju dari kulit kayu, dari kulit pohon, dipotong, diambil, terus dipukul-pukul sampai tipis, kemudian dipakai jadi baju, diikat-ikat di badannya. Jadi pada saat itu belum ada yang bisa menjahit. Maka Allah mewahyukan kepada Nabi Idris kemampuan yang luar biasa. Beliau adalah orang yang pertama kali membuat jarum. Beliau orang yang pertama kali memintal benang. Dan kemudian mukjizat yang kedua adalah menjahit. Apa mukjizat yang kedua? Gak usah jauh-jauh nak, nanti kena temannya menjahit. Temannya tajam kan jarumnya. Yang mukjizat yang kedua menjahit. Mukjizat yang pertama tadi apa? Menulis. Mukjizat yang kedua menjahit. Nah, anak-anak dirahmati Allah, kira-kira ilmu atau mukjizat yang ada yang telah diberikan oleh Allah kepada Nabi Idris masih bermanfaat gak sampai sekarang? Masih. Manusia masih membutuhkan tulisan. Manusia juga membutuhkan menjahit. Kalau nggak menjahit, bajunya gimana? Masa bajunya dilem? Nanti gerak sedikit, copot ya. Makanya pentingnya mukjizatnya Nabi Idris ini Allah berikan kepada beliau untuk disebarkan kepada seluruh manusia. Alhamdulillah. Terus apa mukjizat yang ketiga? Mukjizat yang ketiga adalah pada saat itu orang-orang kalau pergi dari satu tempat ke tempat lain hanya dengan berjalan kaki. Kira-kira kalau dari sini ke Pasar Tanjung capek apa enggak jalan kaki? Kalau dari sini jalan kaki ke alun-alun capek apa enggak? Kalau dari sini terus jalan ke Arjasa capek apa enggak? Kalau dari sini ke Bondowoso jalan kaki capek apa enggak? Dari sini ke Bali jalan kaki capek apa enggak? Dari sini ke Jakarta capek apa enggak? Yang ada orangnya langsung mateng. Ya kakinya panas semua, lecet-lecet ya. Masya Allah. Makanya mukjizat yang ketiga ini juga sangat bermanfaat untuk kehidupan manusia. Mukjizat Nabi Idris yang ketiga, beliau itu pada saat orang hanya melakukan perjalanan dengan jalan kaki, mereka itu juga kalau ada hewan kuda itu cuma diambil dagingnya, diambil kulitnya, dijadikan pakaian. Tidak ada orang pada saat Nabi Idris itu hidup, tidak ada orang yang mengundali kuda, tidak ada yang menunggang kuda, tidak ada yang bisa menangkap kuda. Maka Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Idris untuk bisa menangkap kuda, kemudian dijinakkan dan kemudian dikendarai. Jadi mukjizat yang ketiga adalah mengendarai kuda. Bisa kalian niru Pak Jaka? 1, 2, 3 mengendarai. 1, 2, 3 mengendarai. Kalau kuda bunyinya gimana ya? Oh. Meong. Loh, kok ada meongnya? Kepidak meong. Tambah 1. Anak-anak
yang dirahmati Allah, mukjizat yang terakhir, yang keempat, yang juga bermanfaat untuk seluruh manusia sampai saat ini adalah pada saat itu orang kalau ngomong antara satu orang dengan orang yang lain hanya menggunakan bahasa surga. Bahasa surga apa, tahu nggak? Apa bahasa surga yuk? Ada yang tahu bahasa surga? Bahasa surga itu yang kalian pelajari setiap hari. Apa ya? Bahasa Arab. Jadi pada saat itu orang hanya bicara dengan bahasa Arab. Ada yang tanya sama Pak Jaka, Yang benar Pak Jaka, masa sih bahasa manusia pertama cuma bahasa Arab? betul. Contohnya saja, Pak Jaka mau tanya, kalau bahasa Inggrisnya kucing apa? Cat. Tahu nggak bahasa Arabnya kucing? Lah kok cat juga? Bahasa Arabnya kucing. Nah, gitu, pinter, tepuk tangan dulu dong. Alhamdulillah. Asal katanya adalah kitun. Kemudian oleh Nabi Idris, bahasa Arab itu dipecah menjadi banyak sekali bahasa. Ada riwayat yang menyebutkan pertama kali beliau memecah bahasa Arab itu menjadi 84 bahasa. Wow, mungkin termasuk di dalamnya bahasa Inggris. Nah, anak-anak, jadi apa ya mukjizat Nabi Idris yang keempat? Yaitu membuat bahasa. Yuk kita ulang dari satu yuk. Mukjizat yang pertama Nabi Idris. 1, 2, 3. Menulis. Oke, pinter. Sekali lagi. Mukjizat yang pertama menulis. Mukjizat yang kedua menjahit. Mukjizat yang kedua menjahit. Mukjizat yang ketiga mengendarai kuda. Mukjizat yang ketiga mengendarai kuda. Yang terakhir mukjizatnya adalah yang terakhir adalah membuat bahasa. 1, 2, 3. Membuat bahasa. Baik anak-anak, tepuk satu. Sudah kenal dengan Nabi Idris? Sudah, alhamdulillah. Yang pertama, Nabi Idris adalah keturunan keenam dari Nabi Adam. Beliau juga memiliki banyak mukjizat. Mukjizat yang pertama, mukjizat yang kedua, mukjizat yang ketiga, mukjizat yang keempat, membuat bahasa. Siapa yang mau jadi anak cerdas? Siapa yang mau nanti di surga berjumpa dengan Nabi Idris? Siapa yang mau berjumpa dengan Nabi Muhammad? Makanya harus rajin belajar. Ada yang sedih, Pak Jaka, kenapa? Aku belajarnya di rumah. Sudah 1 tahun lebih, aku bosen. Kira-kira kalian gitu juga nggak? Bosen belajar di rumah? Bosen? Ada yang bilang, Pak Jaka aku males, aku nggak suka belajar di rumah. Kenapa? Gurunya galak. Gurunya galak? Siapa gurunya? Ibuku. Masa ibu sendiri galak ya? Nggak boleh ya. Tepuk satu. Makanya harus bersabar. Jadi anak muslim harus bersabar. Nggak boleh marah-marah. Nggak boleh emosian. Harus sabar. Harus rajin belajar. Tetap rajin belajar, maka insya Allah akan menjadi anak yang hebat. Siapa mau jadi anak hebat? Alhamdulillah, Pak Jaka doakan mudah-mudahan semuanya jadi anak yang hebat. Ini sudah mau masuk bulan Ramadan ya. Tinggal berapa hari lagi Ramadan? 11 hari lagi. Wow, sebentar lagi sudah masuk Ramadan. Siapa yang mau rajin puasa? Pinter. Pak Jaka, aku mau rajin puasa. Aku mau puasanya mulai dari sahur sampai dengan isya. Bener apa enggak? Puasa itu hanya sampai maghrib. Siapa yang mau rajin puasa penuh? Ya, jadi kalian itu nanti kalau puasa harus sungguh-sungguh. Niatnya dikuatkan.
Kan, semua nabi pasti pernah berpuasa, termasuk Nabi Daud. Nabi Daud juga pernah puasa. Puasanya Nabi Daud itu bahkan lebih lama dari kita. Kok lebih lama Pak Jaka? Ya, puasanya Nabi Daud itu wajib buat beliau seumur hidup. Tuh, Nabi Daud itu seumur hidup puasanya. Hari ini puasa, besok enggak. Hari ini puasa, besok enggak. Jadi kayak gitu, selang-seling sampai beliau meninggal. Kalau kita umat Islam sekarang, syariatnya Nabi Muhammad, puasanya 30 hari di bulan Ramadan. 1 bulan di bulan Ramadan, bulan yang istimewa. Jangan sampai kita melalaikan bulan Ramadan. Wah enak dong bulan Ramadan Pak Jaka. Kenapa enak? Bisa main petasan. Masa Ramadan main petasan? Kira-kira dosa nggak ngagetin orang ya? Dosa ya. Ada Pak RT mau lewat. Aku beli petasan. Aku taruh petasannya. Pak RT mau lewat. Aku bakar. Kok nggak mau? Pakai korek aku bakar. Kok nggak mau? Salah korek kuping. Ya nggak bisa itu ya. Pak RT mau lewat. Pak RT-nya lewat, ternyata gak meledak. Oh, didatengin. Oh, petasan apa ini? Kok jelek? Kok Masya Allah. Makanya gak boleh main petasan. Berbahaya. Ada yang jarinya hilang gara-gara petasan. Ada yang jari-jarinya hilang. Ada yang matanya lepas. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai Ramadan kita diisi dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Harus diisi dengan yang bermanfaat. Apa contohnya yang bermanfaat? Sholat yang rajin. Kalau sholat taraweh jangan main imamnya di depan Allahu Akbar. Imamnya serius. Kalian di belakang Allahu Akbar. Cik. Masya Allah. Imamnya lagi sholat sungguh-sungguh, malah dianya sholatnya main. Kira-kira kalau sholatnya main-main diterima apa enggak? Enggak mungkin diterima oleh Allah. Makanya sholatnya harus sungguh-sungguh. Yang pertama sholat. Terus apalagi supaya Ramadannya bagus, supaya Ramadannya berkualitas, harus rajin mengamuk. Mengaji. Rajin mengaji. Siapa yang rajin mengaji? Wah. Bu, Ustazah Ningsih di sini kalau puasa masih ngaji? Masih ngaji? Insya Allah masih ngaji. Gak boleh malas. Ini subuh-subuh habis sahur itu sebaiknya tidak tidur lagi. Supaya apa? Supaya tidak lemes. Biasanya kalau tidur lagi bawaannya jadi lemes. Makanya kita harus setelah sholat subuh olahraga supaya tidak lemes. Nah, siapa yang mau rajin olahraga? Tapi kan Pak Jaka kalau olahraga kan jadi lapar. Gimana? Enggak, insya Allah olahraga itu justru akan menyehatkan badan kita. Tepuk satu. Alhamdulillah. Siapa yang nanti mau puasanya 1 bulan penuh? Insya Allah. Dijaga kesehatannya. Jangan juga pas puasa-puasa ngejar layangan. Malah nanti kulitnya tambah hitam, badannya cepet lapar. Lebih baik digunakan untuk yang bermanfaat. Mengaji, sholat, apalagi yang bermanfaat di bulan Ramadan. Membantu orang tuanya, ibunya bilang, Anakku, ya Bu, anakku sini. Kenapa Bu? Ibu minta belikan garam. Kalau anak soleh pasti jawabnya siap. Wah, 1, 2, 3, siap. Tapi kalau anak yang nggak soleh, anakku, tolong belikan garam di warung sebelah. Mo. Ditanya lagi sama ibunya, Anakku cepetan, ibu mau masak buat bukaan. Mo. Ayo cepet.
Mo. Didatengin sama ibunya. Anakku, mo. Leh. Dibuka kamarnya. Astagfirullah. Anaknya jadi sapi ya. Mau jadi sapi? Enggak. Tahu tuh bilang mindalik ya. Tepuk 1, tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Ada lagi. Nah, kalau kalian misalnya bantu ibunya lagi masak di dapur atau bantu ayahnya menyiapkan bukaan, nah, apa yang sebaiknya kalian lakukan? Banyak-banyak membaca sholawat atau berzikir. Jangan pas bantuin ibunya malah nyanyinya. Gimana nyanyi? Bale-bale. Malah nyanyi bale-bale. Ada lagi yang nyanyi bantuin ibunya sambil bagaikan langit. Ada lagi yang bantuin bapaknya. Bapaknya sore-sore sambil nunggu waktu maghrib bersihin motor. Dia malah aku mundur. Aku mundur alon-alon kalau nggak ada apa-apa. Kalau ada itu God di belakang, aku mundur. Jatuh jadinya ya. Lebih baik diisi dengan zikir, diisi dengan sholawat. Pak Jaka tuh kelahiran Kalimantan Timur. Pak Jaka tuh bangga. Bangganya kenapa? Ternyata lagu daerah Kalimantan Timur sekarang lagi viral nadanya. Digunakan untuk zikir yang luar biasa. Ada yang tahu nggak ya? Allahul Kafi. Mana suaranya? Gafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Duduk di kursi goyang, beduklah subuh hampirlah siang. Bangunkan ibu suruh sembahyang, jadilah anak yang disayang. Allahul Kafi, Rabbunal Kafi, Qasadanal Kafi, Wajadanal Kafi, Likulil Kafi, Kafanal Kafi, Wa ni'mal Kafi, alhamdulillah. Mending kita berzikir seperti itu daripada sambil joget-joget. TikTokan. Ya lebih baik kita berzikir, dapat pahala, bisa masuk surga. Atau berbanyak juga sholawat, sholatullah. Semuanya. Ala toha rasulillah, sholatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Loh, kok nggak jawab? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sallu alaih. 1, 2, 3. Sallu alaih. 1, 2, 3. Sallu alaih. Kalau ada orang yang menyebut nama Nabi Muhammad, kita menjawab dengan paling sedikit menjawabnya dengan sallu alaih. 1, 2, 3. Sallu. Yuk kita tes yuk. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Pinter. Tapi kok ada yang keliru tadi? Kok ada yang bilang asolole? Banyak nonton dangdut ya. Ya, tepuk 1. Tepuk 1. Baik, Pak Jaka ulang kembali kisah Nabi Idris. Nabi Idris adalah keturunan keberapa Nabi Adam ya? Ke-6. Pinter. Misalnya nanti ada kakek-kakek nih di pinggir jalan nih, jalan ketemu kalian. Aduh, aku kakek-kakek. Aku ketemu nih sama anak yang ngaji nih. Adik kecil sini dong. Ada apa kakek? Aku mau tanya, kenal gak sama Nabi Idris? Kenal gak? Kenal. Pintar semua. Kakek mau tanya, mukjizatnya Nabi Idris itu yang pertama apa ya? Oh, pintar semua. Yang kedua apa ya? Apa?
Aduh. Yang ketiga mukjizat Nabi Idris apa ya? Mengendarai kuda. Yang terakhir yang keempat apa ya? Oh, pintar semuanya. Tepuk tangan dulu untuk anak-anak hebat. Alhamdulillah. Baik, Pak Jaka akan berbagi hadiah. Siap mendapat hadiah? Baik ya, siap ya. Pak Jaka akan tunjuk satu anak cowok, satu anak cewek. Tiba-tiba pas ada yang datang. Pak Jaka. Allah itu hanya menciptakan laki-laki dan perempuan. Ada cowok, ada cewek. Kalau ada yang ngaku-ngaku, Pak Jaka aku lo di tengah-tengah. Astagfirullah. Kalau di tengah-tengah namanya bukan cowok, bukan cewek. Berarti cewek. Mau jadi anak cewek. Cewek di tengah jalan. Ya. Naudzubillah min dzalik. Baik anak-anak, Pak Jaka pilih yang satu anak cowok dulu, satu anak cewek. Siap ya? Yuk, duduk rapi. 1, 2, 3, 4, rapi. Nah, anak-anak muslim, anak-anak solih dan solihah harus rajin ngaji, harus rajin sholat. Sholat ada berapa waktu? Sholat subuh berapa rakaat? Sholat duhur berapa rakaat? Sholat maghrib berapa rakaat? Sholat asar berapa rakaat? 4. Sholat isya berapa rakaat? 4. Alhamdulillah. Siapa yang tadi subuh sholat maghrib? Subuh-subuh kok sholat maghrib? Bingung niatnya mas. Tepuk 1. Baik, Pak Jaka yakin yang ngaji di sini pasti rajin sholatnya. Bisa tepuk anak soleh nggak? Tahu? Tepuk anak soleh. Aku anak soleh. Rajin sholat. Kita orang tua dihormati. Cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam, Islam. Ya, sekali lagi ya sampai hafal ya. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh. Rajin sholat, rajin ngaji. Orang tua dihormati. Cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam, Islam. Yes. Bisa? Semangat? Bisa? Bisa ya? Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji. Orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam, Islam. Yes. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau ada asyhadunya Muhammadar Rasulullah. Karena ini gak ada asyhadunya, la ilaha illallah, maka Muhammadur Rasulullah. Siap ya? Tepuk anak soleh. Disuruh tepuk anak soleh malah. Ayo Pak Jaka kasih musik supaya semangat. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh. Kok yang nyanyi cuma 2, yang lainnya gimana sih? Ya Allah. Oke, Pak Jaka tunjuk satu anak cowok, satu anak cewek. Siap ya? Hari ini Pak Jaka bawa berapa tadi hadiahnya? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, sip. Oke, saya tunjuk anak cowok dulu. 1. Pak Jaka nunjuknya pakai lagu Indung-indung kepala lindung yang indung-indung kepala lindung, hujan diudik di sini mendung. Tapi Pak Jaka ganti isinya. Siap. Cap cep cop kembang kuncup, anak siapa namanya Ucup. Ya, sini Mas Ucup, ayo sini maju. Sini ayo maju. Tepuk tangan dulu untuk Mas Ucup. Alhamdulillah. Sudah dapat Mas Ucup. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk Mas Ucup. Namanya Mas Ucup. Kita tanya aja masa namanya Ucup. Ya, Mas namanya siap. Loh, Mas? Masnya kemana?
jawil. Baik, kita tanya saja, Mas, namanya siapa? Damar. Oh, Damar. Kelas berapa saya? TK. Oh, TK. TK-nya di mana? 1. TK-nya 1. Kalau TK-nya 2 bingung. TK-mu berapa? 1. Ya, cita-citanya pengen jadi apa? Kamu pengen jadi apa kalau sudah besar? Masinis. Oh, masinis, tepuk tangan, alhamdulillah. Cita-cita yang hebat. Jarang-jarang anak-anak loh kalau ditanya cita-citanya mau jadi masinis, biasanya jadi dokter, jadi apalagi guru gitu. Ini jadi masinis. Pinter kamu, Mas. Masinis itu adalah orang yang mengendalikan pesawat. Oh, salah, astagfirullah. Masinis itu adalah orang yang mengendalikan kuda. Itu kusir. Oh, kereta api. Tepuk tangan dulu untuk Mas Damar. Alhamdulillah. Kita doakan mudah-mudahan cita-citanya terwujud. Amin. Allahumma amin. Baik Mas Damar, Pak Jaka punya pertanyaan buat kamu. Bisa jawab ya? Insya Allah. Bisa jawab? Jawab, Damar. Jawab. Bisa jawab? Bisa. Oke, sip. Tepuk tangan lagi untuk Mas Damar. Pertanyaannya dari Pak Jaka adalah, nanti kalau Mas Damar gak bisa jawab, kalian yang bisa jawab, insya Allah hadiahnya saya kasihkan kalian. Mas Damar, pertanyaannya, monggo dijawab. Mas kok diem? Monggo dijawab. Apa? Oh, Pak Jaka ini iseng. Mas Damar, pertanyaannya, cerita tadi yang Pak Jaka sampaikan adalah cerita tentang Nabi yang kedua, yaitu Nabi Idris. Oke, tepuk tangan untuk Mas Damar. Alhamdulillah mendapatkan hadiah istimewa menginap gratis di kuburan. Gak mau. Oke, ini hadiahnya ya. Nah, Pak Jaka tuh mulai kecil suka menggambar. Nah, Pak Jaka punya karya. Ini judulnya Sejarah Singkat Sahabat Nabi Muhammad SAW, Said bin Zaid. Ini silah. Nah, Zaid bin Zaid ini adalah sahabat Nabi yang juga adik iparnya Umar bin Khattab ya. Silahkan. Nanti sampai rumah bisa diwarnai yang bagus. Suka mewarnai? Suka. Oke, mewarnainya pakai apa? Arung. Arung. Mewarnainya pakai apa? Krayon. Oke, krayon. Kita kasih langsung untuk Mas apa tadi namanya? Damar. Silahkan. Nanti kalau sudah diwarnain, ini bisa dipotong-potong ya. Ini bisa dipotong, ditempel di kamarnya sambil menceritakan kembali ya. Kalau masih belum bisa baca, nanti bisa minta tolong orang tuanya untuk membacanya. Sehingga kalau nanti Mas Damarnya ngambek. Oke, silakan. Tepuk tangan untuk Mas Damar. Alhamdulillah. Yang cewek sekarang ya. Siap yang cewek? Siap yang cewek? Ah, kurang keras. Siap yang cewek? Baik, Pak Jaka tunjuk ya. Duduk rapi dulu dong yang cewek dong. Duduk rapi. 1, 4, rapi. Rapinya kok gitu duduknya? Bersila. Ya. Ayo bersila, yang ini. Ayo bersila. Ya, sip. Ya. Baik, Pak Jaka akan tunjuk anak cewek pakai lagu juga. Kalau tadi indung-indung, sekarang beda. Pakai abjad. A B C D E. Saya aja, nggak usah diikutin. A B C, saya aja, jangan diikutin. Tuh kan malah diikutin. Alah, malah diikutin sih. Saya aja. Kapan ujungnya ini? Ayo. Saya aja, ayo. Saya. Ayo, serius. Nah, kan. Ayo sudah sama-sama. Salah nunjuk ibu-ibu tuh kan keliru. Ayo. 1, 2, 3. A B C D E F G.
sini maju. Sini maju. Sini. Ya, tepuk tangan. Alhamdulillah. Baik, di hadapan kita sudah ada anak yang cantik sekali. Nak, namanya siapa? Kok nggak jawab ya? Mbaknya malu-malu ya? Mbak, namanya siapa nggih? Wow, ketinggian. Maaf. Asmanipun sinten? Namanya siapa saya? Aira, tepuk tangan untuk Mbak Aira. Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih untuk Ustazah Ningsih yang sudah mendidik anak saya. Ayo nak kita pulang. Salah tak kira anakku. Ngikut aja. Baik, Mbak Aira, saya mau tanya. Kalau Mbak Aira bisa menjawab, nanti Mbak Aira akan dikasih hadiah. Kayak Mas Damar tadi. Mau ya? Mau? Oke, mau. Baik, pertanyaannya adalah Mbak Aira, tadi Pak Jaka sudah berkisah tentang Nabi Idris. Panjang ceritanya tentang Nabi Idris, 4 mukjizat. Tentunya kamu sudah mengingat apa yang sudah Pak Jaka sampaikan tadi. Nah, kamu mungkin bisa menceritakan kembali, mempresentasikan di hadapan teman-teman bagaimanakah kisahnya, kamu bisa menarik satu kesimpulan, menarik satu ibroh yang luar biasa dari cerita ini. Sehingga teman-temannya nanti bingung ya? Kepanjangan soalnya. Ya, gini aja deh. Mukjizat Nabi Idris ada berapa? Oke, 4 tepuk tangan. Alhamdulillah. Mbak Aira langsung mendapatkan hadiah dari Pak Jaka. Ini Mbak Aira. Mbak Aira? Mbak Aira? Anak sini kok suka ngilang-ngilang ya? Mbak Aira? Mbak Aira? Aku sampai muter-muter. Ini Mbak Aira. Tepuk tangan untuk Mbak Aira. Alhamdulillah. Silakan kembali ke tempat duduknya. Alhamdulillah. Ada yang mau lagi? Ada. Yo. Anteng-antengan digulung-gulung. Hap. Baik. Kali ini Pak Jaka mau bagian ini. Ini juga ceritanya ya. Nah, ini juga buatan Pak Jaka. Tuh ada Pak Jakanya juga di belakang. Yang ini kisahnya tentang Said bin Zaid juga. Yang ini tentang Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah ibnu Mas'ud ini luar biasa. Kok bisa luar biasa Pak Jaka? Karena Abdullah ibnu Mas'ud kalau mendengar satu kali Nabi membaca satu surah yang baru, panjang, Abdullah ibnu Mas'ud cukup satu kali mendengar langsung bisa hafal. Masya Allah. Siapa yang mau jadi penghafal Al-Quran? Insya Allah. Baik, saya mau tanya yang cowok lagi. Ya, yang sudah ada anak dari tadi tuh memperhatikan Pak Jaka sampai kayak gini. Siap ya Pak Jaka tunjuk. Anak laki-laki yang Pak Jaka tunjukkan. Belum. Seko. Mas. Ya kamu sini. Ya, tepuk tangan dulu. Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu untuk masnya. Baik. Mana tepuk tangannya kok enggak? Tepuk tangan dulu. Masnya sudah gede ya. Saya tahu nih kelas berapa ya? Tuh kan kelas 3 SMA. Tuh. Kelas 3 apa? SD. Oh, SD. SD-nya di mana, Mas? SDN Karangrejo 2. Oh, tak kira lupa karena kelamaan di rumah. Oke, Mas, namanya siapa saya? Danis. Oh, Mas Danis. Mas Danis, saya mau tanya sama Mas Danis. Pertanyaannya, mukjizat Nabi Idris ada 4. Sebutkan. Mulai. 1. Menulis. Oke, tepuk tangan. Menulis. Yang kedua. Menjahit. Oke, betul lagi. Menjahit. Yang ketiga. Mengendarai kuda. Oke, alhamdulillah. Dan yang terakhir yang keempat. Membuat bahasa. Oke, betul semuanya. Alhamdulillah. Langsung kita serahkan. Yang mana nih? Mau yang Said bin Zaid atau Abdullah bin Mas'ud? Silakan dipilih. Yang mana? Oke, tepuk tangan untuk
Mas siapa tadi namanya? Danis. Masya Allah lupa sayanya. Baik, yang cewek sekarang. Nah, yang cewek. Anak cantik berjilbab ungu. Yes, ini ayo maju tepuk tangan. Alhamdulillah. Sini Mbak, sini Mbak. Sini Mbak. Ya, terus ya. Yuk, maju. Ya, kiri. Op. Ya. 2000. Kayak tukang parkir. Baik, Mbak siapa namanya saya? Mbak Fatia. Mbak Fatia kelas berapa? Kelas 4. Kelas 4. SD-nya di mana? Muhammadiyah. Kelas Anaknya imut. Saya kira tadi bangun. Oh enggak ya. Kelas 4. Baik, Mbak, saya mau tanya. Seneng nggak belajar di rumah? Seneng. Mau belajar di rumah terus? Katanya seneng. Ya, baik, Mbak, saya mau tanya. Nabi Idris alaihi salam. Kalau di dalam urutan 25 nabi, Nabi Idris adalah urutan yang keberapa? 2. Oke, tepuk tangan. Alhamdulillah. Langsung saja, Mbak. Salah. Ya, tepuk tangan untuk Mbaknya. Kembali. Ada. Hah? Oh ya, cepet-cepetan ya. Oke. Pertanyaan cepet-cepetan. Ada 2 lagi. Nah, satu yang ini Ghassan bin Malik. Ghassan bin Malik ini dia sebelum masuk Islam punya berhala. Nah, punya berhala. Ternyata berhalanya itu pada saat Nabi Muhammad diutus menjadi nabi, berhalanya tiba-tiba terbang. Loh, berhalanya terbang terus jatuh. Kok jatuh? Jatuh kemudian sebelumnya berhala itu bicara. Berhalanya bisa bicara ngomongnya gini. Hei, Ghassan, sesungguhnya telah datang kepadamu seorang nabi. Buat apa kamu menyembah aku? Aku cuma patung dari batu biasa. Kemudian patungnya terbang dan jatuh. Inilah Ghassan bin Malik. Siap mendapat hadiah ini? Ya, yang satunya Abdullah ibnu Mas'ud. Ya, cepet-cepetan ngacung. Ini cowok, cewek bisa. Yang nggak boleh jawab yang cewek. Masa cewek di sini? Ceweknya di kamar mandi. Oke, tepuk 1. Pertanyaannya. Ya, yang bisa jawab langsung. Tangannya rapi dulu, dilipat. Ya, dilipat, nggak usah diikat, Mbak. Nanti kalau diikat gini, jalannya gini. Ya, siap ya? Cepet-cepetan. Yang sudah dapat hadiah tidak boleh ya. Mas, siapa tadi yang sudah dapat? Damar, terus Danis, terus Aira sama Enggak, Fatia ya, enggak boleh ya. Yang lain masih boleh. Pertanyaannya, siap? Tuh, belum apa-apa wes ngacung. Mas Putra. Yuk, siap? Pertanyaannya, siapakah nama ibu saya? Oh, masih Arya tahu. Tahu ya nama neneknya. Yuk, salah masa itu pertanyaannya. Yuk, siap? Pertanyaannya, hewan apakah yang bunyinya? Ya, duluan, maju dulu. Ya, tepuk tangan. Alhamdulillah. Mas, namanya siapa sayang? Ilyas. Oh, Mas Ilyas. Kamu kok mirip sama murid saya dulu ya, zaman purba. Oh, zaman purba, dinosaurus. Mirip sama murid saya tuh. Kenal sama murid saya? Enggak. Lo enggak kenal, sama Mas Atma enggak kenal. Sama Masa sendiri enggak kenal, aduh pelanggaran. Bunyinya hewan apa? Ayam. Oke, tepuk tangan. Dapat hadiah. Pilih yang mana? Oke, tepuk tangan. Alhamdulillah. Satu lagi. Cowok, cewek boleh ya. Pertanyaannya gampang. Ayo. Siap? Oh, seto. Masih siap-siap. Pertanyaannya. Nungguin ya. Ya, pertanyaannya adalah berapakah jumlah nabi yang harus kita ketahui? Oke, silakan, Mbak. Wah, kamu gede sendiri, Mbak. Ayo. Sini, Mbak. Ini juga kok mirip muridku ya.
Siapa namanya sayang? Iya. Fahira. Kamu kok mirip muridku dulu ya? Fahira, anak SDIT. Iya. Kamu siapa? Sekolahnya di mana? Ya benar kamu muridku. Iya, Mbak Fahira. Berapa jumlah nabi yang wajib kita ketahui? 25. Gak bisa kurang. Pas itu. 23. Gak boleh. Ya wes aku tak tinggal. Kan nawar bareng. Iya betul 25 nabi. Tepuk tangan untuk Bapak Ira. Alhamdulillah. Oke, bonus lagi dari Pak Jaka. Ini bonusnya dari Pak Jaka. Kedua. Siap ya? Nabi yang pertama kali diutus ke bumi. Ya, Mas silakan. Sini. Oh, Masnya ganteng ini. Mikir. Permisi. Mas. Namanya siapa? Gilang. Mas Gilang. Kelas berapa? 3. Oke, kelas 3. Jawabannya siapakah? Pertanyaannya, siapakah nabi yang pertama kali diutus ke bumi? Nabi Adam. Nabi Adam diturunkan di mana? Di mana turunnya? Lupa. Ya turunnya di bumi, Mas. Turunnya di India. Oh, ini sama ya, sama. Makanya nggak bisa milih. Silakan kembali. Baik, satu lagi buat yang cewek deh, yang cewek. Pertanyaannya, yang cewek, yang cowok sudah ya. Yang cewek, ayo yang cewek. Siapakah yang mau ini? Siapa yang mau ini? Ayo, siapa yang mau? Ayo, siapa yang mau? Ayo. Loh, kok cuma saya aja? Ayo. Siapa yang mau? Siapa yang mau? Ayo. Ayo. Nah, ya, ayo. Ayo. Ayo, siapa yang mau? Cepat. Siapa yang mau? Siapa yang mau? Siapa yang mau? Jangan cuma saya toh. Jangan cuma. Iya, tepuk tangan. Alhamdulillah. Kalau cuma saya aja nggak ada usahanya. Saya langsung maju ke depan. Tepuk satu. Yes. Alhamdulillah sudah berbagi hadiah, sudah berbagi kisah. Alhamdulillah sudah sebentar lagi deket waktu zuhur. Siap-siap sholat zuhur. Siapa yang sholatnya rajin? Iya, nggak boleh bolong-bolong. Tepuk satu. Yes. Anak-anak dirahmati Allah, Pak Jaka pengen denger dong sekali lagi tepuk anak solehnya yang semangat. Tepuk anak soleh. Udah. Oke, enak. Ya, tepuk tangan untuk anak-anak hebat. Alhamdulillah. Baik anak-anak, itu saja dari Pak Jaka. Mudah-mudahan bermanfaat. Kira-kira kalau Pak Jaka kesini lagi cerita lagi boleh apa enggak? Oh, nanti Pak Jaka datang. Teman-teman ada Pak Jaka, ayo lempar batu. Memang Pak Jaka apaan dilempar batu? Ya, insya Allah kalau ada lain waktu Pak Jaka bisa mampir lagi ke sini. Cerita lagi. Nabi ada banyak cerita tentang Nabi yang kita bisa tiru ya. Kalau orang meniru Nabi, maka insya Allah ketika dia mati dia akan berjumpa dengan Nabi. Baik anak-anak, itu saja dari Pak Jaka. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa ya. Nanti kalau sudah Ramadan kesini ya. Iya. Oke, baik. Kita akan berdoa. Nanti kalian mengaminkan. Kalau Pak Jaka berdoa, kalian membaca amin. Ilahnatul Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Hamdan na'imin hamdan syakiran hamdan yuwafi ni'maka fi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika.
في سلطانك اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت اللهم حون علينا في سكرات الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب ya Allah ya Rahman Rahimin jadikanlah anak-anak yang mengaji di sini anak-anak yang salih dan salihah anak-anak yang rajin sholat anak-anak yang rajin mengaji anak-anak yang rajin dalam pelajarannya tinggikanlah derajat mereka dengan ilmu ya Allah jadikanlah mereka anak-anak yang bermanfaat fid dunya wal akhirah lapangkanlah rezeki ustaz-ustazah mereka ya Allah lapangkanlah rezeki kami ya Allah kuatkan kami ya Allah berikan kesehatan bagi kami ya Arhamar Rahimin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, senang rasanya Pak Jaka bisa menemani kalian di sini, berbagi kisah, berbagi hadiah. Mudah-mudahan bermanfaat. Pak Jaka akan tutup dengan pantun. Ya. Kalau jawab pantun gimana? Cakep. Jadi kalau mau cakep, loh, kalau mau cakep nggak usah repot-repot pakai bedak yang tebel-tebel yang cewek ya, yang cowok nggak usah rambutnya dicukur macem-macem, yang dikasih apa tuh? Jalannya kutu. Masa rambutnya dicukur ada garis-garis, wah nanti kutunya keliaran ini gitu ya. Jadi kalau mau cakep cukup baca pantun ya. Buah durian dibelah-belah, tangannya dong, cakep. Sekali lagi, buah durian dibelah-belah, isinya durian untuk dimakan. Apabila ada kata-kata dan perbuatan Pak Jaka yang salah, orang salah kok dicakepin. Pak Jaka mohon dimaafkan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.